Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama dalam mata kuliah sejarah dakwah. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang sejarah dakwah pra-Islam atau sebelum Islam. Baik, kita akan membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah ya, atau perilaku jahiliyah, karena pada masa itu penduduk bangsa Arab menyembah berhala. Kemudian juga sering terjadi perang antar suku, dan yang paling menyedihkan yaitu masih ada penindasan terhadap perempuan, karena perempuan dianggap tidak bisa perang, dianggap lemah, sehingga manfaatnya kurang ada pada masa itu, sehingga masih banyak penindasan terhadap perempuan. Kemudian peradaban Romawi dan Persia sebagai negara adidaya di luar Arab juga mengalami kekacauan, atau di sini bisa dibilang rusak ya. Romawi kalau sekarang itu ya terkenal dengan Italia, dulu itu Romawi, dan Persia itu sekarang adalah negara Iran. Jadi dua negara itu dari dulu sebelum Islam jaya ya, itu Iran, Italia itu memang dari segi peradaban itu sudah terkenal ya. Bahkan kalau teman-teman mempelajari tentang sejarah, Iran itu sangat berpengaruh terhadap dinasti-dinasti yang ada setelah dinasti pada masa sahabat Nabi ya. Jadi Persia itu sangat berperan pada saat itu. Kemudian kondisi bangsa Arab sebelumnya ada agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Konghucu kurang bisa memberi pencerahan karena banyak diselewengkan. Jadi pada masa itu sering memang terjadi kekacauan antar agama. Gitu. Kemudian kita membahas tentang peradaban Romawi, karena tadi kondisi sejarah sebelum Islam. Nah, kita ambil 3 kesimpulan di sini ya. Negara Arab itu sendiri, kemudian Romawi atau Italia, dan yang ketiga adalah Persia atau Iran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, peradaban Romawi Timur. Romawi berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi, ibu kotanya di Roma. Kemudian Romawi pecah menjadi 2, yaitu pada tahun 30 Masehi. Kerajaan Romawi pecah menjadi 2, yaitu yang pertama Kerajaan Romawi Barat, ibu kota Roma, rajanya Hercules, yaitu memerintah pada tahun 610 sampai 640 Masehi. Kemudian Kerajaan Romawi Timur, ibu kota Konstantinopel. Rajanya adalah Konstantinus Agung. Jadi tentunya teman-teman tidak asing lagi ya dengan Konstantinopel. Kita lanjut. Nah, Romawi Timur, Kerajaan Romawi Timur berjaya itu pada saat dipimpin oleh Raja Yustianus I. Kenapa bisa disebut berjaya? Yaitu karena berperang dengan kerajaan Persia, berakhir perjanjian damai kekal. Tapi perjanjian itu jadi tidak kekal karena salah satu mengkhianati. Kemudian
Raja Romawi Timur menaklukkan Afrika Utara dan Italia dari tantangan bangsa Vandal dan Gothia dengan jasa-jasa orang panglimanya, yaitu Belisarius dan Narses. Jadi pada saat itu Romawi Timur menaklukkan Afrika Utara dan kota Italia. Jadi ya kota yang berada di salah satu kota yang berada di Romawi itu. Jadi pada saat itu Romawi Timur dalam artian di sini bisa menaklukkan dan bisa menguasai daerah-daerah itu. Peradaban Romawi Timur. Nah, di sini karena Romawi Timur tadi mengalami kemajuan, maka ada beberapa peradaban yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, agama. Agama di Romawi Timur, Kerajaan Romawi Timur rata-rata umumnya Nasrani. Tetapi pecah jadi 3 aliran pada masa itu. Yang pertama, aliran Ya'aqibah, banyak dianut di Mesir dan Habasyah. Kemudian yang kedua, aliran Nastirah, banyak dianut di Musil, Irak, Persia. Yang ketiga, aliran Mulkoniyah, banyak dianut di Afrika Utara, Sisilia, Syria, Spanyol. Yang kedua, dalam bidang filsafat, ilmu dan kebudayaan. Keemasan filsafat di Yunani tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi. Kemudian Yunani jatuh ke kekuasaan Romawi pada tahun 142 sebelum Masehi sampai 550 Masehi. Romawi melanjutkan kejayaan filsafat dan ilmu. Jadi pada waktu itu Yunani itu jatuh ke tangan kekuasaan Romawi, kemudian Romawi melanjutkan kejayaan dari filsafat dan ilmu dari Yunani itu sendiri. Puncak kejayaan Romawi tahun 550 sampai 1453 Masehi, Konstantinopel pusat kebudayaan dan peradaban. Jadi pada masa itu Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan dan peradaban, itu puncak kejayaannya. Kemudian peradaban dalam bidang bahasa. 3 bahasa yang berpengaruh pada peradaban Romawi Timur yaitu Latin, Yunani, Suryani. Bahasa itu dipakai menulis kitab suci, undang-undang, cerita, dan sajak. Kemudian peradaban yang keempat, kesenian, arsitektur, seni lukis, seni pahat, seni patung, bangunan, gereja, dan lain-lain meluas sampai Italia Utara. Jadi dalam bidang kesenian pun sangat diakui bahwasanya dari segi arsitekturnya, seni lukisnya, itu sampai ke Italia Utara. Selanjutnya kita bahas peradaban Persia. Kerajaan Persia atau pada saat ini ya terkenal lebih pada Iran. Ini adalah kerajaan saingan dengan Romawi Timur. Jadi Persia adalah kerajaan saingannya Romawi Timur. Permusuhan dua kerajaan itu berlanjut sampai datangnya Islam dan dikalahkan otomatis kemudian nantinya Islam berkembang dan dipengaruhi oleh peradaban Romawi Timur dan Persia dengan melanjutkan warisan ilmu, kebudayaan, dan lain-lain. Sebagaimana Romawi Timur melanjutkan peradaban Yunani. Jadi permusuhan dua kerajaan itu berlanjut sampai datangnya Islam di Arab pada masa Rasulullah. Nah, kemudian dari dua kejayaan Persia dan Romawi itu tergantikan oleh Islam. Akan tetapi nanti peradaban Islam itu tidak bisa terlepas dari dua pengaruh dari kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Nah, peradaban Persia. Jadi pada masa itu Persia juga mengalami kemajuan ya. Yang pertama di bidang agama. Nah, pada peradaban Persia sebelum Islam, agama
Di sana ada 3 agama yang berkembang. Yang pertama Zoroaster, Al-Manwiyah, dan Mazdak. Kemudian yang kedua, perkembangan dalam bahasa, peradaban dalam bahasa. Bahasa Pahlavi, bahasa resmi dan menjadi bahasa kitab suci Avesta. Karya sastra bertema agama berkembang. Nah, itu salah satu peradaban di Kerajaan Persia. Lanjut, di bidang kesenian, pada tahun 500 sampai 1000 sebelum Masehi, hasil kesenian yaitu ada keramik, patung, perkakas dari perunggu, seni lukis, seni arsitektur. Jadi tidak jauh beda dengan Romawi Timur, yaitu terutama dari seni arsitekturnya. Nah, di sini juga ada keramik, patung. Nah, pada masa itu kan memang menyembahnya memang patung. Nah, kita masuk ke peradaban Arab Jahiliyah atau sebelum Islam. Kita bahas yang pertama, keadaan Jazirah Arab terlebih dahulu, yaitu ahli geografi membagi 5 Jazirah Arab. Ahli geografi membagi 5 Jazirah Arab. Yang pertama, Tihamah, yaitu dataran rendah sepanjang pantai Laut Merah dari Yanbu sampai Najran atau Yaman. Kemudian yang kedua, Hijaz, memiliki 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Hijaz, wilayah pemisah Tihamah dengan Najd, sebelah utara Yaman, timur Tihamah. Kita lanjut. Najd, yaitu ketinggian tanahnya terbentang antara Yaman sebelah selatan, Syria, Al-Arud di sebelah timur perbatasan Irak. Itu letak Najd. Kemudian letak Yaman terbentang dari Najd sampai Laut Merah di sebelah barat, menghubungkan Hadramaut dan Siber dengan Oman di sebelah timur. Kemudian Al-Arud terletak melintang di Yaman, Najd, dan Irak. Wilayah ini terdiri atas Yaman dan Bahrain. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Jadi, sebelum Islam datang, beberapa kerajaan berdiri. Berdasarkan sifat dan bentuknya terbagi 2, kerajaan yang berdaulat tetapi tunduk pada kerajaan lain atau otonomi. Kemudian yang kedua, kerajaan yang tidak berdaulat tetapi mempunyai kemerdekaan penuh, disebut induk suku dengan kepalanya. Makanya pada masa itu memang banyak suku-suku. Tadi di awal juga sudah dijelaskan banyak pertentangan antar suku, yaitu karena selain mungkin dari segi politis itu berebut kekuasaan atau berebut penduduk berebut pendukung. Nah, jadinya sering ada cekcok antar suku. Nah, ini ada beberapa kerajaan. Yang pertama kerajaan Ma'in, yaitu terletak di Yaman. Kerajaan Saba, kerajaan Himyar, kerajaan Hira, kerajaan Husan, negeri Hijaz, pusatnya di Mekah ya. Tadi kan Hijaz ada 2 kota, Mekah dan Madinah. Kemudian kerajaan Romawi dan Persia tidak bisa menjajah Hijaz, maka Hijaz negeri merdeka. Jadi pada masa sebelum Islam biasakan antar kerajaan itu pengennya saling menguasai, tetapi Romawi dan Persia itu tidak mampu menguasai Hijaz. Oleh karena itu Hijaz disebut negeri merdeka. Di situ kan ada Mekah dan Madinah. Karena memang di situ sukunya juga lumayan kuat, terutama suku Quraisy. Kemudian Mekah. Lanjut. Nah, kita bahas tentang kekuasaan kaum Quraisy. Abad 5 Masehi, kaum Quraisy merebut kepemimpinan Mekah dan Ka'bah dari kabilah Khuza'ah. Di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib, Mekah lebih maju. Siapa itu Abdul Muthalib? Yaitu kakek Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad SAW itu memiliki keturunan bangsawan ya. Kemudian keturunan
dalam hal ini ya kepala suku begitu. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad itu memiliki darah kepemimpinan, iya jelas. Ada bakat kepemimpinan, ya tentunya karena keluarganya memang begitu. Kemudian beliau juga dari cucunya Abdul Muthalib ya, memang pemimpin suku Quraisy pada masa itu. Masa kekuasaan kabilah Quraisy jahiliyah. Jadi jahiliyah orang yang pintar dan cerdas. Maksudnya itu pada masa itu orangnya pintar cerdas. Bukan mati jahiliyah itu bodoh, itu tidak ngerti apa-apa. Orangnya pintar-pintar dan cerdas, cuman bodoh dalam menerima kebenaran ajaran agama yang lurus dan benar. Gitu. Jadi Quraisy itu pintar cerdas dari segi orangnya, tetapi dalam segi ibadah itu kayak perbuatannya, ibadahnya itu masih menyembah berhala, perbuatannya menindas perempuan, itu yang disebut kaum jahiliyah. Jadi kalau selama ini kita menilai bodoh itu hanya jahiliyah hanya bodoh, itu pandangan kita masih kurang luas. Jadi yang namanya bodoh itu dari segi jahiliyah ya, kita sebut jahiliyah itu bodoh dalam artian menyembah tidak langsung kepada Allah, tetapi yaitu melalui perantara ada berhala. Kemudian sikapnya itu masih menindas perempuan, masih belum menjunjung tinggi hak martabat manusia. Begitu, itu yang disebut jahiliyah. Kemajuan Arab jahiliyah. Yang pertama di bidang politik, yaitu tidak memiliki pemerintahan secara formal. Mereka mempunyai pimpinan yang mengurus peperangan dan perdamaian. Jadi pada masa itu karena banyak misalkan tadi suku-suku ya, jadi tidak formal pemerintahannya, tetapi memiliki pimpinan yang mampu menguasai daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua, ekonomi dan sosial. Banyak masyarakat Arab menguasai perdagangan di dalam maupun luar negeri. Mereka berdagang sepanjang tahun. Musim dingin, kafilah dagang ke Yaman. Musim panas, kafilah dagang ke Syria. Jadi memang pada masa itu sering berdagang ya ke daerah-daerah lain. Begitu. Nah, ini bisa dicontoh oleh kita semua. Kalau yang pengen jadi pebisnis, pedagang harus memang perjalanannya panjang, harus jauh begitu. Sehingga jaringan bisnisnya itu meluas. Kalau saat ini kan semuanya sudah serba teknologi ya. Misalkan jualan di sini Salatiga itu bisa terjangkau oleh minimal seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri bisa ya melalui media-media tertentu yang mampu menawarkan atau memberikan gambaran produk-produk kita begitu. Lanjut, di bidang ilmu pengetahuan, mereka mempunyai intelektual tinggi. Jadi tadi kita bisa patahkan yang disebut jahiliyah itu bukan bodoh dari segi akalnya tetapi mereka itu pintar, cuma perilakunya yang disebut jahiliyah. Itu nyatanya di bidang ilmu pengetahuan mereka itu juga menguasai astronomi. Bangsa Babilonia, guru astronomi bagi dunia. Ketika Persia menyerbu negeri Babilonia, banyak penduduknya ahli astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Dari mereka orang-orang belajar astronomi. Dari situ orang-orang Arab, penduduk Arab belajar astronomi. Kemudian meteorologi, mitologi, ilmu tenung, ilmu pengobatan dan lain-lain. Jadi banyak tabib-tabib ya kalau zaman dahulu kenalnya. Kita lanjut. Bidang kebudayaan, bangsa Arab terkenal bersyair. Nah, jadi ini memang ahli syair itu dari Arab. Bahasa yang sangat kaya, syair media berekspresi, fasih berpidato atau khitobah, pasar pekanan, berkumpul para pedagang, penyair, ahli pidato, dan lain-lain. Pasar Ukas paling dikenal. Itu budaya yang ada di Arab sebelum Islam. Kemudian bidang sejarah. Sejarah sangat dihargai masyarakat Arab. Mereka mengumpulkan kabar yang berserak
dan menelaahnya. Seperti sejarah perang antar kabilah, kisah bendungan Al-Ma'arib, sejarah kedatangan pasukan gajah, riwayat Ka'bah, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, dan lain-lain. Jadi memang pandai merangkai sejarah orang-orang Arab. Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang sejarah dakwah sebelum Islam. Silakan teman-teman perkaya lebih lanjut materi tentang itu di referensi yang lain. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.